Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian penasaran sebelum Islam masuk ke Nusantara, gimana ya cara orang-orang zaman dulu memakamkan kerabatnya yang meninggal dunia? Ternyata tradisinya super beragam dan unik banget. Loh, jauh sebelum abad ke-13 atau 14, nenek moyang kita sudah punya cara-cara tersendiri untuk menghormati mereka yang telah tiada. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu tradisi pemakaman kuno di Nusantara ini. Pertama, kita mulai dari yang paling tua dan paling umum, yaitu penguburan langsung atau disebut juga inhumasi prasejarah. Ini adalah metode yang paling dasar, di mana jenazah langsung dikuburkan di dalam tanah. Tapi, jangan bayangkan prosesnya sesederhana itu ya. Ada beberapa ciri khas yang menarik dari penguburan langsung ini. Salah satunya adalah posisi jenazah. Kadang-kadang, jenazah tidak dibaringkan lurus, tapi diletakkan dalam posisi jongkok atau terlipat. Posisi ini diyakini memiliki makna spiritual tertentu, mungkin seperti posisi bayi dalam kandungan yang melambangkan kelahiran kembali di alam baka. Selain itu, yang paling khas dari penguburan prasejarah adalah adanya bekal kubur. Apa itu bekal kubur? Jadi, masyarakat zaman dulu percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Mereka meyakini roh orang yang meninggal akan melakukan perjalanan panjang ke alam lain. Nah, biar perjalanannya lancar dan gak kekurangan apa-apa, jenazah harus dibekali berbagai macam barang. Bekal kuburnya ini macam-macam, mulai dari periuk berisi makanan dan minuman, manik-manik indah sebagai perhiasan, sampai peralatan sehari-hari yang terbuat dari batu atau bahkan tembaga perunggu. Barang-barang ini diletakkan di samping jenazah dengan harapan bisa digunakan di alam arwah. Semakin tinggi status sosial seseorang, biasanya bekal kuburnya akan semakin banyak dan mewah. Setelah semua bekal diletakkan, makamnya kemudian ditutup. Penutupnya bisa berupa tumpukan batu, papan kayu sederhana, atau gundukan tanah biasa. Dari praktik ini, kita bisa lihat betapa dalamnya kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya sebuah transisi atau awal dari perjalanan baru. Bekal kubur menjadi bukti nyata cinta dan penghormatan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus doa agar arwah leluhur mereka mendapatkan kehidupan yang baik di dunia selanjutnya. Tradisi penguburan langsung dengan bekal kubur ini ditemukan di banyak situs arkeologi di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Setiap daerah punya variasinya sendiri, tapi konsep dasarnya tetap sama: mempersiapkan almarhum untuk perjalanan abadinya. Menarik banget ya. Ternyata dari sebuah makam kuno, kita bisa belajar banyak tentang sistem kepercayaan dan cara pandang hidup nenek moyang kita. Oke, itu baru satu dari sekian banyak tradisi pemakaman kuno di Nusantara. Masih ada cara-cara lain yang gak kalah unik dan menakjubkan, seperti penguburan di dalam guci, di atas pohon, atau bahkan upacara yang melibatkan pengawetan jenazah. Penasaran kan? Di video selanjutnya, kita akan bahas tradisi-tradisi tersebut lebih dalam lagi. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru seputar sejarah dan budaya Nusantara. Kalau kalian punya info menarik atau pertanyaan seputar topik ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita akan membahas salah satu tradisi penguburan yang paling unik
dan penuh makna dari zaman prasejarah, yaitu penguburan dalam tempayan. Mungkin terdengar sedikit aneh ya, menguburkan jenazah di dalam sebuah wadah raksasa dari tanah liat. Tapi percayalah, di balik praktik ini tersimpan filosofi yang sangat dalam. Tradisi ini dikenal juga dengan sebutan tempayan kubur, atau dalam istilah arkeologi disebut jar burial. Praktik ini tersebar luas di seluruh kepulauan Nusantara. Loh, bukti-bukti arkeologisnya ditemukan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kita bisa menemukannya di berbagai situs di Sulawesi, Sumba, Bali, Maluku, Kalimantan, bahkan sampai ke Jawa. Ini menunjukkan betapa tradisi ini menjadi bagian penting dari kebudayaan leluhur kita, terutama pada masa megalitikum dan juga dibawa oleh penutur Austronesia. Jadi, seperti apa sih sebenarnya penguburan dalam tempayan ini? Sesuai namanya, jenazah atau sisa-sisa tulang manusia dimasukkan ke dalam sebuah tempayan atau guci tembikar yang ukurannya sangat besar. Bukan sembarang tempayan. Tentunya tempayan ini dibuat khusus untuk upacara kematian. Jenazah yang dimasukkan bisa dalam posisi terlipat seperti janin, atau bisa juga berupa penguburan kedua, di mana hanya tulang belulang nia saja yang dibersihkan dan dimasukkan ke dalam tempayan setelah dagingnya luruh. Setelah jenazah atau tulang dimasukkan, tempayan itu kemudian ditutup rapat. Nah, tutupnya ini yang seringkali sangat istimewa. Beberapa di antaranya seperti yang ditemukan di Minahasa pada tradisi Waruga. Tutupnya dibentuk menyerupai wajah atau sosok manusia. Ukiran ini dipercaya merepresentasikan arwah orang yang dikuburkan di dalamnya, atau mungkin sebagai penjaga arwah tersebut. Ini bukan sekadar hiasan, tapi sebuah penanda identitas dan status sosial dari almarhum. Keunikan lainnya dari penguburan tempayan adalah adanya bekal kubur. Leluhur kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah perjalanan menuju alam lain. Oleh karena itu, mereka yang meninggal perlu dibekali dengan barang-barang yang akan berguna di kehidupan setelah mati. Di dalam tempayan-tempayan ini, para arkeolog sering menemukan berbagai macam benda. Ada gelang-gelang yang terbuat dari perunggu, manik-manik indah dari batu atau kaca, senjata seperti pisau kecil, bahkan perhiasan dari emas. Jumlah dan jenis bekal kubur ini biasanya mencerminkan status sosial orang yang meninggal. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin banyak dan mewah pula bekal kubur yang menyertainya. Ini adalah jendela luar biasa bagi kita untuk memahami struktur sosial masyarakat prasejarah. Lalu, apa makna filosofis di balik semua ini? Kenapa harus tempayan? Mengapa tidak dikubur langsung di dalam tanah? Para ahli meyakini bahwa tempayan ini bukan sekadar wadah, melainkan sebuah simbol yang sangat kuat. Bentuk tempayan yang bundar dan melingkupi jenazah diibaratkan sebagai rahim seorang ibu. Dengan menempatkan jenazah di dalam tempayan, mereka seolah-olah mengembalikannya ke dalam rahim baru atau rahim ibu pertiwi. Ini adalah simbol dari sebuah siklus kehidupan. Kematian tidak dilihat sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai proses untuk dilahirkan kembali di alam baka, alam arwah. Jenazah diposisikan seperti bayi dalam kandungan, menunggu saatnya untuk terlahir kembali dalam wujud spiritual di dunia lain. Filosofi ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman leluhur kita tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta. Mereka melihat adanya kesinambungan
antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tradisi penguburan tempayan ini adalah bukti nyata kekayaan budaya dan spiritualitas nenek moyang bangsa Indonesia. Dari Sulawesi hingga Sumba, setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam praktik ini. Namun, semuanya berbagi satu keyakinan dasar tentang perjalanan jiwa setelah kematian. Mempelajari tradisi ini bukan hanya soal melihat benda-benda kuno, tapi juga mencoba memahami cara pandang mereka terhadap kehidupan. Sebuah warisan tak ternilai yang mengajarkan kita tentang siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa luar biasanya peradaban Nusantara di masa lampau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara orang-orang di zaman kerajaan kuno Nusantara mengurus jenazah? Ternyata tradisinya sangat beragam dan menarik untuk kita telusuri. Salah satu yang paling menonjol adalah tradisi kremasi, atau yang sering disebut juga pengabuan. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang pernah berjaya di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, hingga Majapahit, kremasi menjadi ritual utama, khususnya bagi kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Proses ini bukan sekadar membakar jenazah, melainkan sebuah upacara sakral yang penuh makna filosofis. Menurut kepercayaan mereka, api adalah elemen suci yang mampu memurnikan jiwa dan melepaskan roh dari ikatan duniawi. Dengan dibakar, roh dipercaya bisa lebih cepat mencapai moksa atau nirwana, bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Prosesnya sendiri sangat khas. Jenazah akan dibakar di sebuah tempat pembakaran suci dalam upacara yang megah. Bisa dibilang, inilah versi awal dari upacara ngaben yang kita kenal di Bali sekarang. Setelah proses pembakaran selesai, abu jenazah akan diperlakukan dengan sangat hormat. Sebagian abu akan dilarung atau ditaburkan ke sungai atau laut. Sungai dan laut dianggap sebagai gerbang menuju alam baka, sehingga melarung abu adalah simbol pengembalian ansrenser tubuh ke alam semesta. Namun, tidak semua abu dilarung. Sebagian lainnya akan disimpan di tempat yang sangat istimewa, yaitu candi. Inilah yang kemudian memunculkan konsep candi makam. Candi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah para raja, ratu, atau bangsawan penting lainnya. Abu tersebut biasanya ditempatkan dalam sebuah wadah khusus yang disebut pripih, lalu ditanam di dasar candi. Di atasnya seringkali didirikan arca dewa yang dianggap sebagai perwujudan sang raja setelah meninggal. Contoh nyata dari tradisi ini bisa kita lihat pada kompleks percandian kuno. Meskipun tidak semua candi adalah candi makam, beberapa kompleks seperti Candi Dieng di Jawa Tengah atau Candi Gedong, Songo sering diinterpretasikan sebagai makam simbolik untuk menghormati Raja Raga dari Kerajaan Mataram kuno. Candi-candi ini menjadi monumen abadi yang mengingatkan kita pada kebesaran para pemimpin di masa lalu, sekaligus menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka dalam bentuk yang sakral. Meskipun karujan-karujan Hindu-Buddha di Nusantara telah lama runtuh, warisan tradisi kremasi ini tidak sepenuhnya hilang. Bentuknya yang paling utuh dan lestari hingga hari ini bisa kita saksikan dalam upacara ngaben di Bali. Ngaben adalah sebuah perayaan kehidupan, bukan ratapan kematian. Upacara ini begitu kompleks, meriah,
dan syarat akan simbol, mencerminkan bagaimana masyarakat Bali modern tetap memegang teguh warisan leluhur mereka dari zaman Nusantara kuno. Dari sini, kita bisa melihat betapa dalamnya filosofi di balik sebuah tradisi pemakaman. Kremasi pada zaman Hindu-Buddha bukan hanya soal teknis, tapi sebuah perjalanan spiritual yang dipersiapkan dengan begitu hikmat untuk mengantar orang yang dicintai menuju keabadian. Sungguh sebuah warisan budaya yang luar biasa ya. Kali ini kita akan membahas salah satu tradisi yang paling unik dan kuat dalam budaya Austronesia, yaitu penguburan sekunder. Mungkin terdengar sedikit asing, tapi tradisi ini punya makna filosofis yang sangat dalam. Jadi, apa sebenarnya penguburan sekunder itu? Sederhananya, ini adalah proses pemakaman dua tahap. Berbeda dengan penguburan yang kita kenal sekarang, di mana jenazah langsung dimakamkan secara permanen. Dalam tradisi ini, jenazah justru dibiarkan dulu melewati proses pembusukan alami di sebuah tempat sementara. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Setelah jenazah hanya tersisa tulang belulang, barulah tahap kedua dari ritual ini dimulai. Keluarga akan berkumpul untuk melaksanakan upacara yang kedua, yang seringkali lebih besar dan lebih meriah daripada upacara pertama saat kematian terjadi. Dalam upacara ini, tulang belulang almarhum akan diambil, dibersihkan dengan sangat hati-hati, lalu ditempatkan di wadah peristirahatan terakhirnya. Ini bukan sekadar memindahkan tulang, tapi sebuah ritual yang penuh dengan rasa hormat dan cinta. Ini adalah momen untuk memastikan arwah leluhur Banner-Banner telah suci dan siap melanjutkan perjalanannya ke alam baka. Wadah untuk menyimpan tulang belulang ini pun bermukam-mukam dan sangat istimewa. Ada yang menggunakan peti batu yang diukir dengan indah, sering disebut juga sarkofagus. Ada juga yang memasukkannya ke dalam tempayan atau gerabah khusus yang dibuat untuk tujuan ini. Bentuk wadah ini seringkali memiliki simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan status sosial, kepercayaan, atau harapan bagi arwah. Proses ini menunjukkan betapa masyarakat Austronesia kuno sangat menghargai perjalanan arwah setelah kematian. Kematian tidak dilihat sebagai akhir yang menyedihkan, tetapi sebagai sebuah transisi penting menuju keabadian. Menariknya, gema dari tradisi penguburan sekunder ini masih bisa kita lihat hingga hari ini di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ritus Manane dari masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Meskipun bukan persis penguburan sekunder, esensinya sangat mirip. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Jenazah yang sudah berbentuk mumi akan dikeluarkan, dibersihkan dengan penuh kasih sayang, lalu dikenakan pakaian baru yang indah. Ini adalah wujud penghormatan dan cara untuk menjaga ikatan dengan para leluhur. Seluruh desa akan merayakannya, menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada. Contoh lain yang luar biasa adalah Waruga di Minahasa, Sulawesi Utara. Waruga adalah kubur batu kuno yang berbentuk seperti rumah kecil dengan atap di atasnya. Nah, yang unik adalah cara pemakamannya. Jenazah tidak dibaringkan, melainkan ditempatkan dalam posisi jongkok atau seperti posisi bayi dalam kandungan. Filosofinya adalah manusia kembali ke posisi semula saat ia dilahirkan. Setelah jenazah menjadi tulang belulang, tulang-tulang tersebut akan disimpan secara permanen di dalam waruga ini. Satu waruga bahkan bisa menjadi makam komunal untuk satu keluarga besar. Ini adalah bukti nyata
bagaimana konsep penguburan sekunder diwujudkan dalam bentuk arsitektur makam yang megah dan penuh makna. Jadi, dari ritus Manai hingga Waruga, kita bisa melihat bahwa penguburan sekunder bukan hanya tentang tulang. Ini adalah tentang cinta, penghormatan, dan keyakinan bahwa hubungan keluarga tidak akan pernah putus oleh kematian. Ini adalah cara nenek moyang kita memastikan para leluhur mendapatkan tempat terbaik di alam selanjutnya. Sungguh sebuah warisan budaya yang sangat kaya dan membuat kita bangga. Ternyata, salah satu caranya sangat megah dan menakjubkan, yaitu melalui kubur batu raksasa atau yang biasa disebut sarkofagus. Ini bukan sekadar tempat pemakaman, tapi sebuah mahakarya seni dan simbol status yang luar biasa. Yuk, kita telusuri bersama jejak-jejak peradaban megalitikum yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Pertama, kita mendarat di Pulau Nias, Sumatera Utara. Di sini, sarkofagus bukan hanya peti mati batu. Bentuknya seringkali menyerupai perahu yang melambangkan perjalanan arwah menuju alam baka. Ada juga yang berbentuk seperti kepala hewan, misalnya babi atau rusa, yang mungkin mewakili kekuatan atau status sosial dari orang yang dikuburkan. Ukiran-ukiran detail pada sarkofagus Nias menunjukkan betapa tingginya keahlian para pemahat batu pada masa itu. Setiap goresan memiliki makna, menceritakan kisah hidup dan perjalanan sang leluhur. Dari Nias, kita terbang ke Pulau Dewata, Bali. Siapa sangka, di tengah keindahan alam dan budayanya yang semarak, Bali juga menyimpan peninggalan megalitikum yang penting. Sarkofagus di Bali, khususnya yang ditemukan di daerah Gianyar, memiliki bentuk yang unik. Biasanya berupa wadah batu besar dengan tutup di atasnya, mirip seperti lesung raksasa. Uniknya, beberapa sarkofagus di Bali ditemukan berisi tulang belulang lebih dari satu individu, yang menandakan ini mungkin adalah kubur komunal untuk satu keluarga atau klan. Ini menunjukkan betapa eratnya ikatan kekeluargaan mereka, bahkan setelah kehidupan berakhir. Sekarang, ayo kita bergeser ke timur, menuju Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Sumba terkenal dengan tradisi megalitikumnya yang masih hidup hingga kini. Sarkofagus di Sumba, atau yang dikenal dengan sebutan reti, adalah pemandangan yang umum di desa-desa adat. Bentuknya sangat masif, seringkali ditarik oleh ratusan orang dalam sebuah upacara adat yang megah. Sarkofagus ini dihiasi dengan ukiran yang kompleks, menggambarkan simbol-simbol kosmologi, hewan seperti kerbau dan kuda, serta figur manusia. Ini bukan hanya makam, tapi juga monumen abadi yang menunjukkan kekayaan, kekuasaan, dan garis keturunan bangsawan. Perjalanan kita belum selesai. Kita kembali ke Sumatera, kali ini ke Lampung, dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara. Seperti di sekitar Danau Toba. Di sini, kita menemukan sarkofagus dengan gaya yang khas. Misalnya, di Lampung ada kubur batu yang bentuknya menyerupai peti raksasa. Sementara di Tapanuli, kita bisa menemukan sarkofagus yang disebut parholian atau sarkofagus Batak, yang seringkali diletakkan di tempot-tempot terhormat. Ukiran pada sarkofagus Batak sangat khas, seringkali menampilkan singa, makhluk mitologis penjaga, dan motif gorga yang rumit melambangkan perlindungan dan status tinggi. Jadi, apa makna di balik semua ini? Kubur batu atau sarkofagus ini lebih dari sekadar wadah untuk jenazah. Ini adalah pernyataan tentang status sosial yang tinggi, tentang kekayaan, dan yang terpenting, tentang penghormatan yang mendalam kepada para leluhur. Pembangunannya membutuhkan sumber daya yang besar
dan kerjasama komunal, menunjukkan betapa pentingnya peran leluhur dalam kehidupan masyarakat saat itu. Mereka percaya bahwa dengan memberikan rumah abadi yang megah, arwah leluhur akan terus melindungi dan memberkati keturunannya. Sarkofagus ini adalah jembatan antara dunia orang hidup dan dunia roh. Sebuah monumen cinta dan penghormatan yang bertahan melintasi ribuan tahun. Warisan luar biasa ini mengingatkan kita akan akar budaya bangsa yang kaya dan dalam. Setiap ukiran adalah cerita, setiap batu adalah saksi sejarah. Semoga peninggalan ini terus terjaga agar generasi mendatang bisa ikut mengagumi dan belajar dari kearifan para pendahulu kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana cara orang-orang di Nusantara zaman dulu memakamkan kerabatnya jauh sebelum pengaruh Islam menyebar luas? Ternyata tradisi pemakaman di kepulauan kita ini sangat beragam dan unik. Ini bukan sekadar mengubur jenazah, tapi sebuah ritual kompleks yang penuh makna, menghubungkan yang hidup dengan dunia arwah. Yuk, kita telusuri bersama 7 tradisi pemakaman kuno di Nusantara yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pertama, yang paling umum kita kenal adalah inhumasi biasa atau penguburan langsung ke dalam tanah. Metode ini sudah ada sejak zaman prasejarah dan tersebar di banyak wilayah. Biasanya, jenazah dibaringkan lurus atau ditekuk seperti posisi janin dalam kandungan. Terkadang ada bekal kubur yang disertakan, seperti perhiasan, senjata, atau alat-alat sehari-hari, dengan harapan bisa berguna di kehidupan selanjutnya. Kedua, ada penguburan dalam tempayan atau guci besar. Tradisi ini cukup populer di berbagai daerah, mulai dari Sulawesi, Sumba, hingga pesisir utara Jawa. Jenazah, baik yang masih utuh atau tinggal tulang belulang, dimasukkan ke dalam wadah tanah liat raksasa ini, lalu dikuburkan. Bentuk tempayan ini dipercaya melambangkan rahim ibu, sebagai simbol kelahiran kembali di alam baka. Unik, ya. Ketiga, dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, muncullah tradisi kremasi atau pembakaran jenazah yang kita kenal dengan sebutan ngaben di Bali. Abu dari jenazah kemudian dikumpulkan dan dilarung ke laut atau sungai suci. Proses ini dipercaya bisa memurnikan roh dan melepaskannya dari ikatan duniawi, sehingga bisa menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Ritualnya sangat megah dan penuh filosofi. Keempat, ada yang namanya pemakaman terbuka. Di beberapa komunitas, seperti di Terunyan, Bali, jenazah tidak dikubur atau dibakar, melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon tarumenyan yang konon bisa menyerap bau tidak sedap. Jenazah dibiarkan terurai secara alami. Tradisi ini menunjukkan pandangan bahwa kematian adalah bagian dari siklus alam yang wajar. Selanjutnya, kelima adalah penguburan sekunder. Ini proses 2 tahap. Awalnya, jenazah dikubur sementara sampai hanya tersisa tulangnya. Setelah itu, tulang belulang tersebut diangkat, dibersihkan dalam sebuah upacara, lalu dipindahkan ke tempat peristirahatan terakhir. Bisa berupa gua, guci, atau bangunan khusus. Tradisi ini banyak ditemukan di Kalimantan, Sumba, dan Flores. Keenam, penggunaan sarkofagus batu. Di daerah seperti Sumba dan Nias, para bangsawan dimakamkan di dalam peti batu raksasa yang diukir dengan sangat indah. Sarkofagus ini seringkali sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum orang tersebut meninggal. Proses pembuatannya yang sulit dan berat menjadi simbol status sosial dan kekuasaan sang mendiang. Dan yang terakhir, ketujuh,
adalah tradisi pemakaman dengan patung leluhur. Sebelum Islam datang, pemujaan arwah nenek moyang sangat kental. Contoh paling ikonik bisa kita lihat pada patung Tautau di Toraja atau arca leluhur di Nias. Pateng-pateng ini dibuat semirip mungkin dengan orang yang meninggal, berfungsi sebagai media untuk menghubungkan keluarga yang masih hidup dengan roh leluhur mereka. Jadi, bisa kita simpulkan, meskipun cara pemakamannya sangat bervariasi, mulai dari dikubur, dibakar, hingga diletakkan di alam terbuka, semua tradisi kuno di Nusantara punya satu benang merah yang sama. Semuanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada arwah leluhur dan untuk memastikan perjalanan mereka ke dunia selanjutnya berjalan lancar. Setiap ritual adalah cerminan dari kepercayaan dan cara pandang masyarakat saat itu terhadap kehidupan dan kematian. Kekayaan budaya ini adalah warisan luar biasa yang menunjukkan betapa beragamnya peradaban di Nusantara sejak dulu kala. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua tentang sejarah nenek moyang kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.